di surga, terima kasih atas apa yang saat ini sudah terjadi. Saat ini Bapa, biarlah Engkau saat ini bekerja sesuai dengan apa yang Kau mau. Kehendak-Mu yang jadi atas semuanya Tuhan. Kami sudah lakukan bagian kami, maka kami percaya Engkau akan lakukan bagian-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampaikan saat ini isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami ikat segala kuasa kegelapan yang ingin mencuri firman Tuhan, atau ingin menyelewengkan. Di dalam nama Yesus kami ikat dan kami lempar keluar, dan dari luar tidak bisa mengganggu kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya tahu apa yang dikatakan tadi oleh Ibu Linda semuanya benar. Dan pada waktu tadi Ibu Linda berkata seperti itu, saya di situ cuman satu Tuhan berkata, ingatkan bagi anak-anakku bahwa ini tipis sekali, saudara. Ya, yang pertama adalah bagian kita itu cuma memberi. Bagian kita itu melepaskan apa yang Tuhan suruh untuk melepaskan. Jangan sekali-kali kita mempunyai satu pemikiran bahwa kita akan dapat nanti 10 kali lipat, 100 kali lipat dan segala sesuatu. Kalau saudara punya pikiran seperti itu tipis sekali. Maka waktu penggenapannya akan lama. Saya mau kasih tahu. Ya. Jadi perkara penggenapan itu pasti. Itu pasti. Karena firman-Nya berkata beri maka engkau akan diberi. Itu pasti. Ya. Itu pasti. Tetapi waktu penggenapan ini yang membedakan antara tiap pribadi. Kalau motivasimu sudah melampaui apa yang dipikirkan Tuhan, maka engkau akan dapat gantinya lama. Saya kasih tahu. Jadi jangan kecewa. Ya. Tetapi kalau engkau punya sifat yaitu cuma satu, taat, apa yang Tuhan katakan langsung engkau lakukan tanpa engkau memikirkan pengembaliannya, karena engkau pikir begini, kebaikan Tuhan dengan apa yang aku beri itu sudah tidak sebanding. Jadi yang Tuhan suruh ini cuma kecil gitu. Jadi aku tidak pernah menginginkan apapun, pasti cepat. Dan itu yang Tuhan tadi katakan, kasih tahu anak-anakku supaya mereka jangan kecewa dengan apa nanti yang terjadi. Karena waktu itu waktunya Tuhan. Ya. Saya katakan sekali lagi, pasti dikembalikan sama Tuhan. Cuman waktunya itu tiap pribadi berbeda. Ya, kalau kita makin cepat meresponi, makin cepat pula kita akan dikembalikan oleh Tuhan. Tapi dengan motivasi yang benar. Ini tipis sekali, ini tipis saudara, ini tipis sekali. Ya. Dan yang tahu adalah pribadi demi pribadi sendiri. Orang sebelahmu tidak akan tahu perkara ini. Nah, ini tipis sekali. Ini tipis sekali, ya. Dan saya katakan itu sungguh benar. Jadi engkau memberkati Tuhan dari apa yang engkau punya, itu suatu penyembahan yang luar biasa. Karena apa? Bukan karena emosi. Ingat, jangan karena emosi, tetapi karena sungguh kuncinya satu, ketaatan. Ya, ketaatan itu yang penting. Setiap kali ayah saya berkata pada saya, dia berkata jangan pakai emosi, karena emosi itu jiwani. Tetapi pakailah satu, ketaatan. Ya. Dan Tuhan tadi katakan yang kedua, ya. Memang itu yang akan dibuat terobosan di tempat ini. Karena kemarin saya sudah katakan pada Ibu Joshua malamnya, karena kami bicara di sini di Full Gospel, saya berkata begini, Tuhan ngomong di tempat ini, saya bilang bahwa yang di Pondok Gembala ini sudah tahu banyak, atau yang di seminar wanita ini sudah tahu banyak sekali.
Terlalu banyak yang mereka tahu, tetapi untuk melakukannya itu yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena pikiran kita itu diikat dengan sesuatu, yaitu apa? Pengennya instan semuanya. Tadi saudara dengar Ibu Linda berkata seperti itu, saudara pengen kan instan? Hah? Kalau dengar kesaksian dia memberi langsung pulang dapat lagi. Ayo jujur, gak usah dijawab di sini. Berapa orang di sini yang berkata, aku pengen seperti itu, instan? Dan itu yang harus engkau buang saat ini pikiran itu. Kenapa? Kalau engkau punya pikiran seperti itu, engkau akan kecewa. Kenapa sampai instan? Kenapa Ibu Linda mengalami sesuatu yang cepat? Karena itu akan dijadikan satu contoh bagi Tuhan. Bagi kita semuanya, Tuhan pakai Ibu Linda mengalami dengan cepat. Tapi jangan engkau pikir bahwa engkau nanti seperti Ibu Linda. Saya mau kasih tahu saudara, karena apa? Tiap pribadi akan diproses Tuhan secara caranya Tuhan masing-masing. Tidak sama. Kenapa saya katakan ini? Supaya saudara tidak kecewa nanti. Nanti setelah tahu ini, aduh kenapa tadi aku ngorbanin segini banyaknya. Loh, itu urusan saudara. Dan kalau saudara masih berkata seperti itu, berarti saudara tadi emosi. Ya, ingat, kita bukan hidup dari emosi, tapi kita hidup dari kepekaan dan mendengar suara Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara, banyak saat ini orang Kristen kecewa. Kenapa? Karena menanggapinya, apa yang dikhotbahkan itu salah. Menangkapnya itu salah. Sehingga dia pikir semuanya itu akan menjadi sesuatu yang spontan dan cepat, instan sekali. Padahal itu berkenaan dengan semua segi kehidupan manusia. Maka dari itu, saudara cuma satu. Saya mau katakan sekali lagi, apa yang Tuhan janjikan pasti terjadi. Firman-Nya nggak mungkin nggak digenapi. Tapi waktunya itu waktu Tuhan, bukan waktu saudara. Tidak apa-apa. Saya percaya apapun yang kau beri pasti akan Tuhan kembalikan. Amin. Ya. Tapi dengar, harus punya motivasi yang benar. Ya. Kenapa? Karena pikiran kita ini terlalu diikat dengan sesuatu. Makanya kemarin firman-Nya berkata bahwa pikiran itu yang harus dilepaskan. Ikatan pikiran itu yang harus dilepaskan. Kenapa tadi penglihatan yang tadi dilihat compang-camping Tuhan datang? Karena apa? Iya benar. Karena saudara menakar Tuhan seperti pengemis. Betul. Saudara tidak pernah memikirkan bahwa pengorbanan dia terlalu hebat dalam hidupmu. Jujur, engkau takar Tuhan dengan berapa? Ribuan, puluhan ribu, jutaan? Saya mau kasih tahu, harga penyaliban itu nggak ada yang bisa terlukiskan harganya. Tapi saudara takar Tuhan dengan seperti itu. Ya kan? Saudara jadi bendahara yang katanya mau jadi bendahara baik, tetapi sebenarnya engkau mensetarakan dirimu sama dengan Tuhan. Nggak pernah engkau berkata, Tuhan berapapun yang kau mau, aku berikan. Saya mau cerita tentang kesaksian ayah saya. Suatu ketika, adik saya butuh sekitar 200 berapa juta, begitu saudara. Ya, 280-an. Memang itu tidak tepat, tidak exactly pas. Tapi sekitar segitu. Ya. Dan ayah saya bilang, nggak punya uang. Dan dia bilang, Tuhan memang saya nggak punya uang, tapi kalau saya punya, ya saya kasih. Dan dia menghimbau Tuhan. Dan dia berkata, aku pernah kau bawa ke surga ya. Cobalah Tuhan. Sekali-kali kalau itu boleh. Tendang sih kerikilnya surga. Karena itu kan dari emas. Selesai berdoa begitu, sejam kemudian dia ditelepon dan ditransfer orang 400 juta. Dan pada waktu itu, semua orang berkata, kok cepat Pak? Wah luar biasa, cepat sekali. Sudah tahu? Karena apa? Karena motivasinya benar, bukan
motivasinya melenceng kemana-mana. Hati yang tulus, ini yang Tuhan lihat. Betul saudara, ini perkara hati, tidak main-main. Dan yang kedua, kenapa bisa instan seperti itu? Ada satu hubungan yang indah antara orang itu dengan Tuhan. Ini sangat-sangat mempengaruhi dalam segala perkara. Jujur, saudara punya anak dua, contohnya begitu. Satu dekat dengan saudara, satu tidak. Oh, pasti kalau minta itu berlainan penggenapannya, betul? Kenapa? Ada hubungan yang indah, yang berbeda antara anak pertama dan anak kedua, istilahnya begitu. Demikian juga saudara. Kalau saudara mempunyai hubungan yang indah dengan Tuhan, saya percaya engkau dinomorsatukan oleh Tuhan. Ada hamba Tuhan berkata, tidak ada anak kesayangan itu, semuanya kasihnya sama. Amin. Saya percaya itu. Tapi tetap ada yang namanya dispesialisasikan. Itu ada. Itu pasti ada. Dari apa? Dari apa yang kau takar Tuhanmu akan dikembalikan, ditakar oleh Tuhan dalam hidupmu. Dan saya mengalami itu semua. Ya. Jadi hari ini kita mau berbicara tentang namanya kerinduan. Banyak orang sudah tahu bahwa kita ini punya hati harus merindukan Tuhan, merindukan kekasih kita. Tetapi kerinduanmu itu tidak mencukupkan apa yang Tuhan saat ini inginkan untuk engkau punyai. Firman Tuhan berkata, Daud berbicara, hatiku rindu merindukan kekasih itu. Salomo pun berkata seperti itu. Tapi banyak orang Kristen hanya sekedar menyanyi, that's okay, dan engkau bisa sambil nangis-nangis, tapi ternyata kerinduan tidak cukup. Apa yang ditargetkan Tuhan dalam hidupmu? Buktinya apa? Kalau Tuhan bangunkan engkau malam-malam, baru tidur mungkin sejam atau 2 jam, engkau berkata, aduh Tuhan masih ngantuk, tidur lagi. Itu yang namanya rindu ketemu kekasih? Oh enggak. Ada sesuatu pembahasan firman Tuhan yang bagus sekali. Ilustrasi ini saya ambil saat ini. Semua orang Kristen berkata, aku mengasihi Tuhan. Semua orang Kristen berkata, oh aku mengasihi dan mencintai Tuhanku. Tapi itu tidak cukup. Tapi harus engkau manifestasikan, engkau buktikanlah dalam tingkah lakumu. Contoh yang konkret. Pada waktu engkau menonton film di TV yang engkau senangi sungguh-sungguh. Terus Roh Kudus berkata, berdoa. Apa yang kau lakukan? Ada banyak kali. Ada banyak tindakan. Yang pertama, ini yang terbaik. Ya, langsung tutup, matikan, pergi ke kamar, berdoa. Itu yang terbaik. Betul? Yang kedua, oke Tuhan, tetap nonton, matanya melotot, berdoa di hati. Loh, ini kan pinternya orang Kristen saat ini. Betul? Hah? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Yang ketiga, lebih lumayan lagi, yaitu apa? Tetap di situ, tetap nyala, merem tapi dengar. Telinga dengar tapi merem, berdoa. Haleluya, haleluya. Tapi telinga tetap mendengar. Yang keempat, nanti Tuhan. Apa yang kau lakukan? Banyak orang Kristen saat ini tahu teori, yang penting kan hati Tuhan. Tidak apa-apa telinganya mendengar, tapi hatinya berdoa. Saudara tahu? Itu namanya membuktikan berapa besar kasihmu pada Tuhan. Ya, betul. Pada waktu saya mendengar ilustrasi ini, saya bilang benar juga Tuhan. Seringkali dalam perkara kecil kita kelihatan kasihnya dengan Tuhan seperti apa. Ya, memang engkau berkata, aduh filmnya kan gak bisa kembali lagi. Loh, itu kan perkara film. Engkau tidak mati gara-gara film kan? Terserah engkau saat ini. Kerinduanmu seperti apa dengan Tuhan. Dan saya mulai lihat, Tuhan berkata, kalau engkau merindukan aku, sungguh-sungguh seperti rusa yang merindukan air. Sudah tahu, rusa yang merindukan air itu seperti apa? Dia rela untuk mati, dia rela untuk ditembak,
dia rela untuk dimakan singa ataupun harimau. Pokoknya kalau ada air, dia tidak pusing, dia langsung menuju air itu dan dia minum. Perkara nanti, urusan ketangkep atau tidaknya dia. Itu yang Tuhan katakan. Kerinduanmu harus seperti itu. Dan saya mau katakan itu tidak gampang. Baru ada isu, langsung sudah mundur semua. Terus mulai berkata gini, tidak apa-apa kan nonton TV di rumah, kebaktian sendiri di rumah. Betul? Itu namanya kerinduanmu yang dahsyat itu. Dan saya katakan, satu kata pada waktu saya dapatkan pada waktu acara yang namanya Jumat Agung. Pada waktu itu kami berdoa dan saya berkata, Tuhan apa yang harus kami lakukan? Tuhan ngomong gini, banyak orang Jumat Agung hanya ke gereja, sebatas ke gereja saja. Karena kebiasaan. Bahkan, coba lihat, jarang gereja yang merayakan Paskah besar-besaran seperti Natal. Memang, kalau nggak ada Natal, nggak ada Paskah. Tapi saya mau kasih tahu, ada Natal, nggak ada Paskah, nggak ada gunanya juga. Karena puncak daripada segala sesuatu itu justru puncak, ya, itu segala sesuatu kemenangan Yesus itu puncaknya justru di hari Jumat Agung, kematian itu. Tetapi urusan kebangkitan itu urusan Bapa di surga. Karena Tuhan Yesus sendiri bukan yang membangkitkan dia. Ngerti maksud saya? Ngerti ya? Jadi puncaknya karya Yesus itu di Jumat Agung. Karena itu urusan Yesus sendiri. Yesus berhak menentukan jalan hidupnya. Terakhir puncak di situ. Tapi urusan Paskah kebangkitan itu urusan Bapa. Kenapa? Yesus tidak membangkitkan dirinya sendiri. Tapi Bapa yang membangkitkan dia. Ngerti saudara? Tetapi seringkali kita menomorduakan itu kan? Betul enggak? Dan pada waktu itu saudara mungkin kaget, tapi saya mau kasih tahu, justru pada waktu Jumat Agung saya tidak ke gereja. Saya di rumah. Benar? Karena saya tahu. Dan saya bilang gini, nanti pun sore saya akan adakan satu kebaktian. Dan memang benar kami adakan satu kebaktian. Kami merenungkan sungguh-sungguh. Dan kami merasakan karya Tuhan itu seperti apa. Dan Tuhan berkata, tuh yang ke gereja tuh. Gak ada gunanya mereka ke gereja. Karena kebiasaan. Pulang dari sana, tidak bisa apa-apa juga. Loh, saya tidak salahkan saudara yang ke gereja. Tapi saya mau katakan, apakah sungguh saudara merenungkan karya Tuhan itu? Saya mau katakan pada saudara, kalau Tuhan tidak mengasihi kita, dia bisa untuk berkata begini, aku tidak mau, selesai. Dan dia bisa. Kenapa sampai di Taman Getsemani? Dia mengucurkan darah yang pertama, bercampur dengan keringat. Itu dari pikiran. Karena itu suatu pergumulan yang luar biasa. Dia mau melangkahkan terus, atau dia berhenti di situ. Itu satu titik di mana dia harus mengambil langkah ini. Tapi karena kasihnya kepada kita, karena dia terlalu mengasihi kita, dan dia berkata, contoh aku, kasih tidak hanya di mulut, tapi kasih identik dengan pengorbanan. Kasih identik dengan yang namanya kita harus berkorban. Dan dia jalani itu dengan penuh, dengan kebesaran hati. Dan tidak ada penyesalan sedikit pun. Saya mau katakan pada saudara, pada waktu dia disiksa, pada waktu dia dipukul, dia bisa untuk berkata, mati kamu semua. Dan saya tahu semuanya akan mati. Kuasa itu masih ada. Dan sampai dia di kayu salib, sampai titik terakhir pun kuasa itu masih ada menyertai dia. Karena firman Tuhan berkata, karunia Nabi tunduk pada Nabi. Dia punya kuasa itu terakhir. Sampai di titik terakhir dia tetap punya kuasa itu. Dan yang paling berat, pada waktu dia menanggung semua kutuk, semua dosa itu, Bapak meninggalkan dia. Karena Bapak tidak kuat. Bapak tidak bisa bersatu dengan yang kotor.
Anaknya saat ini sudah kotor, yaitu apa? Menanggung semua isi dunia ini, yaitu dosa dan kutuk. Sehingga Bapak tidak bisa bersatu lagi. Bapak akhirnya pergi dan meninggalkan Yesus. Di situ barusan dia teriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Putus hubungan. Dan saudara tahu, tetap dia akhiri semua itu dengan sempurna. Kenapa? Karena dia mau nyatakan, itu loh yang namanya kasih yang sesungguhnya. Kerinduan dia untuk bersatu dengan kita, itu tidak cukup hanya di mulut, saudara. Dia tahu kalau dia nggak berkorban seperti itu, nggak ada yang namanya kita bisa bersatu dengan dia. Kita bisa kumpul nanti di surga, itu nggak ada. Maka dari itu, dia buat acara, sehingga dia seperti itu. Tapi manusia nggak enak dan nggak pernah memikirkan perkara itu. Dengan enaknya saja engkau hidup. Kau pikir dengan kau berkata, I love you Lord, aku mengasihimu Tuhan, cukup. Enggak. Saudara, tadi pagi saya dibangunkan. Dan pada waktu saya mau tidur lagi, Tuhan ngomong, itu yang namanya kasih aku, langsung bangkit saya, saudara. Betul saudara, langsung saya jengking, saya berdoa. Berdoa, Tuhan bilang, cukup, ya wes tidur lagi. Sebentar lagi dibangunin lagi, nggak ada pikiran lagi, nggak, langsung, saudara. Dan Tuhan berkata, aku sedih, karena banyak anakku tidak meresponi momentum yang aku adakan untuk dia. Saya kemarin sudah saksikan kan, para anak-anak muda berkumpul, berkorban perkara uang. Tuhan berkata, itu namanya pertobatan dan penyembahan yang benar. Betul? Dan tadi pagi, Bu Linda juga dapat seperti itu. Ya. Dan jangan saudara pikirkan, tanpa kerinduan, engkau bisa datang kepada Tuhan. Nol besar. Kerinduan itu ada dan menyala-nyala dalam hatimu. Satu orang, dia berkata, yang penting, cinta mula-mula. Betul, saudara. Pada waktu engkau cinta mula-mula dengan Tuhan, dan sekarang engkau sudah puluhan tahun jadi anak Tuhan, apa masih ada cinta mula-mula itu? Perkara membagi berkat, perkara menyerahkan berkat, itu sebagian kecil. Tapi yang terdalam adalah apa? Engkau sungguh-sungguh mengerti pengorbanan Tuhan. Dan kau merindukan untuk bersatu dengan dia, mempunyai karakter dia. Itu yang terbaik. Ya, oke, kita belajar yang saat ini. Ya, kita mau katakan bahwa kuncinya kerinduan adalah sebenarnya adalah di dalam motivasi hidupmu sendiri. Ya. Engkau punya kerinduan yang besar, engkau punya kerinduan yang tidak terlalu besar, itu sebenarnya adalah motivasi dalam hidupmu sendiri. Ya. Pengharapan, ya, ini pasti tidak pernah bisa lepas dari pengharapan. Ya. Kalau dalam bahasa Yunani, itu artinya, yaitu apa saudara? Kerinduan yang besar di dalam antisipasi adanya sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidupmu. Ini dalam bahasa Yunani. Ya, jadi satu kerinduan, jadi pengharapan itu suatu kerinduan, yaitu akan terjadi sesuatu yang besar dalam antisipasi. Karena apa? Pasti dalam hidupku akan terjadi sesuatu yang besar terjadi lagi. Ada satu kata kerinduan di dalam pengharapan itu. Tetapi tergantung kerinduanmu sebesar apa, itu dipengaruhi dengan motivasi dalam hidupmu. Ya. Mari kita baca dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat 12. Dikatakan begini, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Nah, saudara, jelas firman Tuhan berkata, keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Ya, oke,
Kita mau belajar yang pertama kerinduan. Ya, itu di dalam kerinduan ada 3 perkara. Kerinduan bisa dialami oleh seseorang, itu yang pertama adalah intensif. Jadi terus berkala. Ya, itu terjadi dalam kehidupan daripada orang-orang yang sedang yang namanya ya mungkin sedang pacaran ataupun segala sesuatu. Jadi berkala begitu saudara ya, kerinduan kalau sudah ketemu ya sudah, nanti terus lagi, besoknya rindu lagi, besoknya hari rindu lagi, besoknya nanti rindu lagi, dan itu cuma sebatas kerinduan seperti itu. Ya. Yang kedua, kerinduan itu bisa serius. Nah, ini lebih ke masuk ke dalam suatu kedalaman. Jadi ada satu kerinduan yang tidak pernah bisa dipuaskan kecuali bertemu dengan dia yang kau kasih. Dan kerinduan yang serius seperti ini yang diminta oleh Tuhan. Ini loh saudara, ini kerinduan yang serius ini loh. Jadi engkau tidak pernah bisa dipuaskan kecuali engkau bertemu dengan kekasihmu. Nah, sebesar apa kerinduanmu saat ini, itu tergantung pada motivasi hidupmu. Kalau engkau saat ini merasa bahwa aku tidak bisa hidup tanpa Kristus, sebesar apa engkau katakan itu dan engkau sungguh-sungguh mengalaminya, itu akan mempengaruhi kerinduanmu untuk bersatu dengan Yesus seperti apa. Ya, dan banyak kali Tuhan buat, Tuhan hancurkan kehidupan kita supaya kita punya hati yang remuk. Ya, kenapa? Kalau kita tidak punya hati yang remuk, kita tidak punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya sungguh-sungguh berkata, aku nol Tuhan. Nah, sekarang benar-benar nggak ada jalan, barusan kita rindukan pertolongan Tuhan. Nah, ini selalu begini, saudara. Makanya, kalau cara Tuhan itu tidak sama dengan cara kita. Nah, tapi cara Tuhan itu yang terbaik dalam hidupmu. Kalau engkau saat ini sedang dihancurkan, sebenarnya kuncinya adalah ini. Engkau harus merindukan Tuhanmu dari hari demi hari. Dan ini saudara, bagaikan sungai yang memancar. Sumber air yang memancar dari hidupmu. Ini nggak pernah bisa dibuat-buat. Saudara mungkin berkata, orang ini kerasnya luar biasa ya. Orang ini, oh kok sepertinya sombong. Secara pandangan, engkau bisa berkata begitu. Tapi Tuhan nggak lihat itu. Tuhan lihat hati yang terdalam dia. Mungkin di rumah dia menghancurkan hatinya. Dan dia mulai berkata, Tuhan memang benar, di luar engkau aku tidak bisa buat apa-apa. Dan itu keluar. Lihat kehidupan daripada Daud. Kalau Daud dengan Saul, dilihat lebih bagus Saul, saudara, secara pandangan mata. Ya, tetapi Tuhan lihat hati yang terdalam. Saul menyimpan kesombongan. Saul tidak rindu dengan yang namanya Tuhan. Tapi Daud merindukan Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa? Nah, saudara mungkin tanya, kenapa? Ini ada kuncinya. Daud diurapi sampai Daud jadi raja, itu ada proses karakter. Nah, ini karakter ini yang mempengaruhi dia merindukan Tuhan secara luar biasa. Saudara tahu Daud itu orang yang dibuang sebenarnya sama keluarga. Mungkin saudara barusan dengar ini ya. Tapi saya mau kasih tahu, ya, memang Daud itu dikasih sama ayahnya, tetapi sebenarnya Daud itu, ya, orang yang dibuang juga. Kenapa? Karena dari segitu banyaknya anaknya si Isai, cuman Daud yang disuruh ngangon domba. Lihat saudara, kalau Daud nyimpan kepahitan itu bisa. Nah, ini pembukaan ini, banyak yang tidak buka ini saudara. Tapi pada waktu saya mendengarkan satu hamba Tuhan dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan berkata, semua itu bisa dilihat dari segi positif dan dari segi negatif. Contoh, ya ini saya lihatkan dari segi yang tidak baik sebenarnya. Ya, anak itu tidak pernah mengerti hati orang tua sebenarnya. Betul tidak? Ya, jujur kalau kita punya anak banyak, sebenarnya saya tahu mungkin si Isai ini baik. Sampai terlalu sayang sama Daud, sehingga Daud ini tidak dimajukan di perang. Betul tidak? Yang dimajukan itu kakak-kakaknya. Tapi dari pandangan anak, ayo, seringkali apa yang menurut orang tua baik, menurut anak
Nggak baik, betul nggak? Kalau seorang bangsa Israel, ya kalau dalam peradaban bangsa Israel, anak laki-laki tidak belajar perang, maaf saudara, itu banci. Kalau seorang bangsa Israel, ya kalau dalam peradaban bangsa Israel, anak laki-laki tidak belajar perang, maaf saudara, itu banci. Ngerti tidak? Dan Daud nggak boleh sama orang tuanya, karena dia paling bungsu. Sudah, kamu ngangon saja. Yang kakak kamu yang berangkat. Loh ini baik menurut orang tuanya. Tapi menurut pandangan Daud, dia bisa punya kepahitan loh. Bener nggak? Betul nggak? Dia bisa punya kepahitan. Dia ngomong gini, papa mah pilih kasih. Contohnya pada waktu Samuel datang. Lihat. Kenapa nggak pertama Daud yang dibawa? Betul? Dimajuin kakak-kakaknya dulu kan? Daud disembunyiin. Loh, saya tahu lah. Hatinya si Isai saya tahu lah. Dia mungkin berkata, yang ini jangan sih, jangan bisa dengan saya. Ini terlalu anak yang kusayangi. Tapi, di hati Daud, kalau dia mau nyimpan kepahitan, dia mau tidak terima, bisa. Loh, kalau memang papa sayang be aku, kenapa aku tidak pertama kali yang dimajukan? Ini tah yang mau jadi raja. Betul nggak? Loh ini coba kita berpikir yang dari pandangan yang lain. Dari pandangan anak. Loh saya kenapa bisa mengatakan seperti ini? Karena saya mengalami kejadian seperti ini. Di dalam hidup saya. Saya tahu orang tua saya sayang dengan saya. Tapi dulu kalau saudara tanya pada saya akan selalu berkata yang sayang sama saya adalah mama saya. Papa saya nggak sayang saya. Benar. Padahal kalau saudara tanya pada ayah saya kasihnya sama. Loh, betul nggak? Ya kan? Kenapa? Karena ini kita bicara saat ini dari pandangan anak. Anak belum bisa memandang seperti apa yang dipikirkan ayah. Dan pada waktu saya membuka itu, saya dengar khotbah itu dan saya mulai dalami. Tuhan berkata, persis dengan kejadianmu. Dan saya berkata, betul Tuhan. Kalau Daud mau menyimpan kepahitan terhadap ayahnya, itu bisa. Karena apa? Beberapa hal Daud selalu dinomor duakan sama ayahnya. Tetapi Daud tidak mau menyimpan kepahitan itu saudara. Bahkan Daud mulai berpikir yang positif. Bahwa apa? Apa yang aku dapatkan ini semua terbaik dari Bapakku di surga. Saudara tahu kalau Daud ngangon domba, ya datang lawan-lawan yaitu beruang, singa, dia nggak lari. Tapi dia jadikan itu partner berkelahi. Dia punya pikiran yang positif, yaitu apa? Kalau kakak-kakakku latihan perang, aku latihan perangnya sama ini loh. Ini satu positif loh saudara. Positive thinking loh. Dan saudara seringkali tidak bisa seperti itu kan? Saudara kalau di nomor 2 kan menurut pandangan saudara sendiri, saudara berkata, aduh memang aku tuh kayak gini, loh minder lagi. Terus datang lawan, bukannya malah dilawan, dalam positive thinking, tapi malah berkata, aduh larilah. Nah, Daud enggak. Coba lihat. Dan akhirnya, Daud bisa kenal siapa bapaknya di surga yang sesungguhnya. Amin. Dari kata-kata dia, pada waktu dia ketemu dengan Saul, dia berkata, Goliat kecil, aku sudah ngelawan. Dari mana? Beruang, dari singa, itu sudah menjadi lawanku. Dan aku sudah siap saat ini melawan siapapun. Karena aku tahu, Bapak di surga jauh lebih besar dari apapun. Ini loh Daud, saudara. Dan kita harus belajar. Sampai dia bisa mengarang, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dia kenal siapa Tuhannya. Mazmur-mazmurnya dia semua menyatakan bahwa dia sungguh punya kerinduan yang luar biasa untuk bertemu, berkumpul dengan Bapa di surga daripada berkumpul dengan keluarganya. Jelas. Itu Daud. Kenapa? Karena Yesus pun berkata seperti itu. Yesus berkata di dalam firman-Nya dikatakan begini,
Kalau engkau mau melayani, tapi engkau masih berpikir, dan engkau masih terikat dengan keluargamu, engkau nggak layak jadi muridku. Betul? Kenapa? Karena yang diperlukan adalah kerinduan yang luar biasa untuk berkumpul dengan kekasih kita. Dan saya mau katakan, kenapa ayah saya bisa dapatkan seperti ini semua. Dan saya tahu cuma satu. Pada waktu kecil, dia ditolak dalam kelahirannya. Ya, dia ditolak, saudara. Sampai 3 tahun dia belum bisa bicara. Betul? Dia seorang yang cacat dulunya. Tetapi Tuhan menguasai hati dia. Dari mana? Dari umur 12 tahun. Dia mulai mencari Tuhan seperti apa. Dan akhirnya dia dapatkan kerinduan yang luar biasa itu dia dapatkan. Makanya kalau perkara setia tidak setia, saya kalah dengan dia. Betul, saudara. Sampai Tuhan bilang sama dia, kamu tuh di hadapanku seperti anjing. Yang kecil itu. Dia berkata, memang benar aku anjing. Tapi Tuhan berkata, tapi kamu tahu anjing punya sifat apa? Setia, yaitu kamu. Iya Tuhan. Kemenangan dia, kesetiaan dia yang luar biasa, saudara. Dan itu saya katakan. Saya tidak pernah mengecilkan dia, tapi saya berkata, betul. Tuhan atur hidup dia dan Tuhan bidik dia. Dan dia bisa tangkap. Jadi punya kerinduan yang luar biasa. Bukan kita menjadi sesuatu yang minder lagi. Tetapi Tuhan angkat kita. Dan Tuhan sungguh-sungguh bersatu dengan dia. Dan itu yang satu kerinduan daripada Tuhan dengan kita. Amin. Betul. Dan ini yang kita harus punya. Kerinduan yang tidak pernah terpuaskan kecuali bertemu dengan dia. Ya. Yang ketiga, kita bisa mempunyai satu kerinduan juga. Dengan cara apa? Kita imani dengan ucapkan setiap hari. Dengan kita ucapkan setiap hari, telinga kita mendengar, maka itu akan menjadi sesuatu iman di dalam hidup kita. Dan kita menjadi rindu untuk dengan dia. Bertemu dan bersatu dengan dia. Saya mau kasih tahu dan saya mau siarkan sesuatu kepada saudara. Saudara jangan punya pikiran bahwa bertemu dengan Tuhan itu tidak bisa real, nyata. Itu nyata, kemarin saya sudah saksikan. Bahwa salah satu tim kami bertemu dengan Tuhan, jalan-jalan dengan Tuhan, turun tangga berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itu masih muda, anak itu masih istilahnya umurnya masih 20-an. Bahkan tidak ada belum 20-an. Mungkin ada 20-an, ya 20-an, betul. Dia masih terlalu muda untuk perkara begitu. Tapi dia bisa jalan-jalan dengan Tuhan, ngomong 4 mata dengan Tuhan. Kenapa itu semua bisa terjadi? Kenapa kita yang saat ini umurnya mungkin di atas 4, kepala 4, kepala 5, kepala 6, kenapa nggak ditemui sama Tuhan? Seperti itu. Mungkin satu jawaban saudara berkata, itu anugerah Pak. Amin, saya katakan. Tapi bukan hanya anugerah. Tapi yang kedua, kerinduan yang tidak terpuaskan. Kalau tidak ketemu, itu yang mempengaruhi. Dan saya berkata pada anak ini, saya berkata gini, kamu kok bisa ditemui seperti itu sih? Waduh luar biasa real. Kamu kok bisa sangat nyata ngomong dengan Tuhan 4 mata. Pertama kali dia ditemui sama Tuhan, dia cuma lihat tangannya Tuhan saja. Dia nggak bisa untuk memalingkan muka begitu, nggak bisa. Pada waktu dia berdoa, dia di bahunya dipegang sama Tuhan, tek gitu. Dan pada waktu itu dia bilang, aku lemes, aku nggak bisa apa-apa, langsung jatuh tersukur. Dan di situ Tuhan ngomong, tapi dia nggak bisa untuk noleh ke belakang, nggak bisa, saudara. Dan itu sudah pernah saya saksikan dulu, ya. Jadi pada waktu itu dia dijamah jam 10 sampai jam 5 pagi, dia nangis terus, nggak berhenti sampai teman sebelah kamarnya berkata, kamu lagi kesusahan apa, kok nangis dalam 7 jam itu nggak berhenti. Dan seperti orang yang sedang kesusahan seperti itu. Tapi dia berkata pada dia, kamu nggak tahu, saya ketemu dengan kekasih saya kemarin malam. Dan dia rasakan yang pertama kali, dia berkata, itu cuma beberapa menit rasanya tapi 7 jam loh saudara. Yang pertama kali dia zaman seperti itu. Terus yang kedua di rumah saya, di tempat doa saya itu berhadapan muka dengan muka. Dengan Tuhan, turun tangga, lihat bagaimana cara penjagaan Tuhan dalam
mengatur rumah saya, terus naik lagi ke atas, ngobrol dengan Tuhan lagi, dan dia berkata, luar biasa. Ya, terus saya ngomong gini, kok kamu bisa sih ditemui seperti itu? Yang lain nih banyak loh yang mau, kok enggak ditemui seperti itu? Dia berkata begini, jujur, banyak orang Tuhan bilang sama dia, ada keinginan, tapi kerinduannya tidak terbukti dengan apa yang dia lakukan. Bahkan pertemuan yang kedua, Tuhan bilang sama dia begini, kalau kamu mau ketemu dengan aku yang kedua kali, kamu harus bayar semalam-malaman tidak tidur untuk mempunyai satu pembuktian bahwa engkau merindukan aku. Yo. Dan pada waktu itu dia ngambil komitmen, aku mau Tuhan. Dan dia jalani. Padahal jam 7 pagi dia harus kuliah tuh saudara. Dia berkata begini, nggak ada masalah. Kalau aku bertemu dengan engkau, aku nggak tidur pun nggak apa-apa. Jam 7 aku akan kuliah, aku tidak bolos. Dan dia lakukan. Malam itu dia masuk dalam satu kamar itu, dia mulai nyembah dan nyanyi dan dia terus dur. Dan benar ditemui Tuhan, real muka dengan Tuhan. Yang kemarin juga saya sudah saksikan, ternyata dia dapat satu penyakit, ya, dan akhirnya dia sembuh secara total juga. Dan itu tidak sesuatu yang mustahil begitu saudara, tidak. Tapi kalau kerinduanmu cukup, engkau bisa saat ini. Ya, memang itu sesuatu yang dahsyat dan sesuatu yang indah. Pada waktu saya ditemui Tuhan juga, ayah saya 4 kali ditemui, kira-kira 4 kali lah dia masuk ke surga, dia temui gitu. Dan pada waktu saya ditemui Tuhan pun luar biasa saudara, luar biasa wis. Dia tidak usah ngomong apa-apa, dia cuma tersenyum, semua masalahmu beres. Betul? Jalan keluar itu ada di dia. Benar firman yang berkata, aku ada jalan kebenaran dan hidup, itu benar. Engkau lihat mukanya, dia ketawa tersenyum, jalan keluar itu ada untuk engkau. Tidak usah Tuhan ngomong, langsung kau tahu jalan keluarnya apa masalahmu. Oh? Dan kemarin juga Ibu Joshua kesaksian dengan saya, sudah punya list permintaannya apa. Tapi kadang-kadang kalau ketemu dengan hadiratnya saja, itu listnya itu hilang semua. Itu betul. Saya pun pernah membagikan di sini kan, ada beberapa tingkat ya. Kalau sampai di ruang Maha Kudus, itu semua keinginan bablas, hilang semuanya. Kenapa? Karena ada satu Shekinah Glory, itu membuat semuanya lenyap. Dan saya alami berkali-kali. Saya masuk di situ, saya minta apapun, saya jadi lenyap saudara. Permintaan saya, cuman satu, saya berkata, ku ingin tetap di sini Tuhan. Ya, betul. Untuk memandang wajahmu itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi, saudara berani untuk dapatkan seperti itu, saudara pun harus berani untuk mengalami mujizat Tuhan dalam hidupmu. Amin? Betul? Dan mujizat itu, sebelum mujizat terjadi, harus ada apa dulu? Hah? Masalah. Betul enggak? Gak mungkin mujizat itu terjadi kalau gak ada masalah. Ya, kemarin saya saksikan tentang anak saya yang Casey. Tapi sekarang saya saksikan pada anak saya yang pertama. Saya ikut satu seminar, saya sebagai song leader di situ. Sesudah song leader, saya duduk. Pada waktu saya duduk, yang bawakan firman ini tentang kuasa darah Yesus. Pada waktu itu Tuhan udah ngomong gini, hati-hati, kamu terus berdoa, minta dibungkus oleh darah Yesus. Sebabnya, ini tidak menjadi sesuatu kerutinan, tapi biasanya itu selalu biasanya terjadi sesuatu, saudara. Ya, kalau buka tentang kuasa darah Yesus itu ya. Tetapi ini tidak menjadi sesuatu kayak harus seperti itu, tidak. Ya, biasanya. Karena apa? Tuhan pengen nyatakan mujizat kuasa darah Yesus itu seperti apa. Betul. Pada waktu dia khotbah seperti itu, anak saya mainan sendiri. Nah, tempat di mana seminar itu diadakan sedang direnovasi gereja itu. Jadi ada meja-meja, jadi anak-anak itu tidak bisa main, dia bisa mainan di lantai, tapi suatu ketika ya anak saya itu tidak tahu dia bisa ada di atas meja. Di atas meja itu ada satu anak lagi yang masih kecil, ya.
Pada waktu anak saya sedang ya mainan sendiri di atas meja, mainan dengan orang-orang di situ, anak-anak di situ, dia lihat anak yang kecil itu mau jatuh dari meja. Ya, dia lihat anak kecil itu mau jatuh karena dia merasa dia yang lebih besar. Jadi dia pengen nolong anak yang mau jatuh itu. Nggak taunya anak kecil itu sengaja mau loncat sebenarnya. Nah, karena dia mau nolong, dialah yang jatuh itu, saudara. Nah, pada waktu anak saya itu jatuh, saudara tahu, tangan ini langsung kena ke lantai dan nyengsol. Jadi, tulangnya keluar. Seketika itu keluar, saudara. Jadi, dia nangis. Saya pikir nangisnya itu nangis manja. Ya sudah. Tapi nangisnya itu nggak berhenti, saudara. Dia nggak berani nangis kencang, dia cuma gitu, nangisnya pelan-pelan. Sakit kan, saudara? Sakit sekali namanya. Keluar kok, saudara. Engselnya. Dari engselnya tuh keluar begitu. Terus ibu yang punya anak kecil itu nemuin istri saya. Bu, anaknya tuh jatuh dan tangannya terkilir kelihatannya, Bu. Jadi istri saya langsung lihat dan dia lihat bener nongol, saudara, itu tulangnya. Saya dipanggil, kami diajar oleh ayah saya. Pada waktu itu pas hari Jumatnya, itu seminar hari Senin, hari Selasa. Itu hari Jumatnya ayah saya buka satu perikop firman tentang kegunaannya bahasa roh. Jadi pada waktu itu kami barusan tahu, oh ya gunanya bahasa roh seperti apa, dan sebenarnya ada sesuatu yang luar biasa di dalam penggunaan bahasa roh itu. Jadi saya berkata pada istri saya, ya wis kita bahasa roh saja. Tidak usah minta, tidak usah apa, kita bahasa roh. Tumpang tangan bahasa roh. Jadi kami bahasa roh, tumpang tangan. Dan Tuhan bilang sama istri saya begini, sudahlah kamu cari obat gosok, kamu tumpang tangan bahasa roh. Saudara tahu, itu tangan jadi berubah, saudara. Ya, orang dewasa saja kalau ngalami itu bisa jerit-jerit loh, saudara. Ya karena keluar. Jadi tangan tuh nggak bisa lurus, saudara. Sudah begini terus. Karena keluar, saudara. Itu. Saya panggil teman saya yang pernah ngalami seperti itu, jatuh dari motor, dan dia pada waktu lihat dia bilang, waduh, cepat panggil tukang urut. Ini ditarik lagi harus. Ini keluar ini. Kalau kamu diamkan akan bengkak. Dan saya sudah mulai lihat itu tangan jadi bengkak, gede, saudara. Karena keluar. Tapi pada waktu itu Tuhan berkata, tidak ada apa-apa. Yang namanya dalam arti tidak ada tukang urut, tidak ada dokter. Kamu dengan bahasa roh, kamu pasti akan sembuh. Dan kamu lihat mujizat. Sekarang kalau saudara sebagai orang tua seperti itu, seperti yang saya alami, saudara lakukan apa? Saudara tahu orang di situ sudah mulai ribut. Ada satu orang yang mengasihi kami, dia telepon tukang urut, saudara, untuk datang ke gereja itu loh, saudara. Tapi dia yang minta izin saya dulu, Pak, tak telepon ke ya? Saya bilang, tidak usah, sudah tidak usah. Tapi kami tidak punya apa-apa, dalam arti tidak punya pandangan di depan seperti apapun, saudara. Cuma satu, bahasa roh dan sembuh. Itu cuma iman kami. Jadi saya terus tumpang tangan di situ, saya bahasa roh, teman saya juga ikut di situ tumpang tangan bahasa roh. Jadi kami sekarang, jadi waktu itu tidak dengar khotbahnya, saudara. Urusan dengan itu dan bahasa roh itu, sehatikan. Karena saya tahu firman Tuhan berkata, 2 orang 3 orang sehati, maka Tuhan akan lakukan sesuatu. Wah, bahasa roh terus, saudara. Kami olesi minyak, sesuai dengan Petrus, dikatakan, bahwa olesi minyak, bertobat, dan langsung. Saya bilang, Tuhan tolong, dia nangis terus, saudara. Dan saya tahu, itu suatu ujian bagi kami. Ya, selesai di situ, seminar selesai, belum ada satu perubahan. Tetap, dan kami pulang ke hotel, tapi kami cuma berkata, sembuh, kami percaya sembuh. Saudara. Semua masuk kamar masing-masing di hotel. Saya bawa anak saya. Dan saudara tahu, bahwa malam itu kami nggak bisa tidur semuanya. Karena apa? Anak itu nggak bisa goyang sedikit saja. Sedikit goyang, nangis. Karena apa? Sakitnya luar biasa, saudara. Ya karena nongol si saudara ya keluar, ya saudara tahu lah itu seperti apa. Nah, pada waktu itu, istri saya tuh bisa tertidur sebentar. Dan dia ngomong, Tuhan ngomong sembuh kok. Sembuh pasti. Saya bilang, amin. Pada waktu itu saya gantian jaga, dia istirahat. Dan pada waktu itu, saya tidak kuat lagi, karena saya pada waktu itu habis dari Bandung, saudara. Mengendarai mobil dan segala sesuatu, saya bilang kepada istri saya, gantian ya, saya tak tidur sebentar, saya bilang. Dia jaga, dan jam 3 itu dia gambar, saudara. Jadi anak saya ngalami itu, dia untungnya tangan kiri, kalau tidak salah, tangan kiri itu, tangan kiri, betul. Jadi tangan kanan ini bisa gambar gitu, saudara. Dan pada waktu itu, Tuhan bilang, pada waktu saya tidur, Tuhan jelas ngomong di tidur saya. Tuhan ngomong gini, anakmu sembuh.
Bangun lagi saya. Jadi pada waktu saya dengar itu langsung saya bangun. Saya ngomong sama istri saya, tenang mah, sembuh-sembuh. Tuhan sudah janji, sembuh. Dia total, tidak usah apapun. Ya sudah, itu benar. Pada waktu itu kami kasih obat gosok terus. Dan kami doa Pak Salidah. Sampai anak ini karena terlalu capek juga, dia tertidur. Dan saya janji sama anak itu, saya berkata gini, nanti bangun dari tidur, kamu sudah sembuh kok. Dan dia bisa tidur karena percaya. Lah ini loh, anak kecil saudara. Yang kemarin saya buka ya, anak kecil tuh nangkep dan iman jadi. Kalau orang dewasa sembuh, mana? Loh langsung ngomongin gitu. Anak kecil enggak, saya janjikan pada anak saya. Lah, nanti kamu tidur saja. Besok kamu bangun, sudah sembuh kok. Papa janji, karena Tuhan Yesus sudah janji untuk hal itu. Dia tidur, saudara. Tapi tidurnya tuh karena ya tidur, tapi ya karena dagingnya sakit. Jadi dia bilang gitu, saudara. Karena kalau gerak sedikit. Pada waktu bangkit pagi harinya, saudara tahu mujizat sudah terjadi yang pertama. Tangan itu sudah kembali normal, nggak nongol lagi. Tapi masih sakit, saudara. Pada waktu kami makan, meeting makan gitu, saya memang bawa tim saya yang kemarin saya saksikan, dokter itu memang saya bawa di dalam pelayanan itu. Karena dia mau mendengarkan firman Tuhan. Pada waktu dia periksa, dia bilang gini, malam ini kita pulang ke Bandung. Selesai seminar, kita harus pulang ke Bandung. Kenapa? Besok pagi kita ronsen. Karena saya lihat ada sesuatu yang tidak benar dalam pembentukan tulangnya. Kita ronsen. Pada waktu itu saya mau bilang enggak, tapi Tuhan ngomong gini, pergi. Karena aku mau lihatkan pada dokter-dokter bahwa aku dokter di atas segala dokter. Amin. Saya bilang, amin. Ya udah, malam ini kita pulang ya. Pulang, saudara. Tapi saya mulai lihat sesuatu yang luar biasa. Itu sudah berubah. Ini sudah tidak nyengsol, saudara. Memang belum bisa digerakkan secara begini, saudara ya. Tapi sudah bisa lurus, pelan-pelan, sedikit. Tapi nggak bisa nekuk, saudara. Masih belum bisa nekuk. Saya bilang kepada Lala, lihat kan, sudah ada suatu kesembuhan. Dia berkata, benar Pak, Tuhan tuh kok sembuhkan Lala ya. Tuhan hebat. Dan hari itu kami biasa. Dan besok paginya saya cerita langsung. Kami ketemu di Boromius, rumah sakit Boromius. Dan dia diperiksa kembali sama dokter di situ. Dokternya meriksa dan dia berkata, sudah ronsen saja. Karena ini kelihatannya kok nyengsolnya dan kembalinya belum benar. Saya dapat surat dokter, dapat semuanya, masuk ke ruang ronsen. Beberapa menit sebelum masuk ruang dokter ronsen, untuk di ronsen, anak saya ngomong gini, Papa sudah sembuh. Loh, saudara luar biasa loh. Saya sampai ngeliatnya gini, luar biasa. Lupa sembuh loh Pak, bisa kemana-mana Pak. Loh, ini anak kecil saudara. Ya. Sampai dia bilang gini, Pak enggak usah ronsen Pak, sudah sembuh kok. Enggak usah difoto-foto Pak. Saya bilang, loh itu membuktikan bahwa Yesusmu hidup. Dan kami masuk, di ronsen. Pada waktu itu kami tunggu hasil ronsennya. Dokter ronsennya bingung, saudara. Pada waktu itu keluar, dia ngomong gini, Pak, gak ada apa-apa kok Pak. Gak ada kelainan apa-apa, semuanya normal. Loh saudara, kami pergi lagi ke dokter yang pertama kali meriksa. Dokter tuh lihat tulangnya. Duh, ini mah gak ada apa-apa. Semua normal. Gak ada bukti bahwa kelihatan dulunya nyengsol terus balik, nggak ada Pak. Ini semuanya normal. Tuhan kita hebat. Amin. Nah, itu saudara, itu yang namanya membuat saudara nanti makin rindu dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman seperti itu. Dan ini satu saksi saudara. Itu ada fotonya di rumah. Karena itu semuanya disaksikan. Kemarin kalau saya saksikan tentang anak saya yang kecil, hari ini saya saksikan dalam perkara anak saya yang besar. Itu terjadi berurutan sebenarnya saudara. Ya, dan saya mau kasih tahu, makanya kalau kau ngalami dan diajak Tuhan untuk ngalami seperti itu, pertama memang rasanya tidak ada jalan keluar. Makin tidak ada jalan keluar, makin Tuhan akan buktikan mujizatnya seperti apa. Dan itu semua akan mempengaruhi kerinduanmu dengan Tuhan seperti apa. Ya, jangan takut. Tuhan tetap menjaga kita. Amin. Kita istirahat ya. Nanti kita akan lanjutkan. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatunya. Kami mengucap syukur karena Kau sungguh Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan saat ini kami akan istirahat. Biarlah namamu tetap dipermuliakan. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kalau seorang bangsa Israel, ya kalau dalam peradaban bangsa Israel, anak laki-laki tidak belajar perang, maaf saudara, itu banci. Ngerti nggak? Dan Daud nggak boleh sama orang tuanya, karena dia paling bungsu. Sudah, kamu ngangon saja. Yang kakak-kakakmu yang berangkat. Loh ini baik menurut orang tuanya. Tapi menurut pandangan Daud, dia bisa punya kepahitan loh. Bener nggak? Betul nggak? Dia bisa punya kepahitan. Dia ngomong gini, papa mah pilih kasih. Contohnya pada waktu Samuel datang. Lihat. Kenapa nggak pertama Daud yang dibawa? Betul? Dimajuin kakak-kakaknya dulu kan? Daud disembunyiin. Loh, saya tahu lah. Hatinya si Isai saya tahu lah. Dia mungkin berkata, yang ini jangan sih, jangan bisa dengan saya. Ini terlalu anak yang kusayangi. Tapi, di hati Daud, kalau dia mau nyimpan kepahitan, dia mau tidak terima, bisa. Loh, kalau memang papa sayang be aku, kenapa aku tidak pertama kali yang dimajukan? Ini tah yang mau jadi raja. Betul nggak? Loh ini coba kita berpikir yang dari pandangan yang lain. Dari pandangan anak. Loh saya kenapa bisa mengatakan seperti ini? Karena saya mengalami kejadian seperti ini. Di dalam hidup saya. Saya tahu orang tua saya sayang dengan saya. Tapi dulu kalau saudara tanya pada saya akan selalu berkata yang sayang sama saya adalah mama saya. Papa saya nggak sayang saya. Benar. Padahal kalau saudara tanya pada ayah saya kasihnya sama. Loh, betul nggak? Ya kan? Kenapa? Karena ini kita bicara saat ini dari pandangan anak. Anak belum bisa memandang seperti apa yang dipikirkan ayah. Dan pada waktu saya membuka itu, saya dengar khotbah itu dan saya mulai dalami. Tuhan berkata, persis dengan kejadianmu. Dan saya berkata, betul Tuhan. Kalau Daud mau menyimpan kepahitan terhadap ayahnya, itu bisa. Karena apa? Beberapa hal Daud selalu dinomor duakan sama ayahnya. Tetapi Daud tidak mau menyimpan kepahitan itu saudara. Bahkan Daud mulai berpikir yang positif. Bahwa apa? Apa yang aku dapatkan ini semua terbaik dari Bapakku di surga. Saudara tahu kalau Daud ngangon domba, ya datang lawan-lawan yaitu beruang, singa, dia nggak lari, tapi dia jadikan itu partner berkelahi. Dia punya pikiran yang positif, yaitu apa? Kalau kakak-kakakku latihan perang, aku latihan perangnya sama ini loh. Ini satu positif loh saudara, positive thinking loh. Dan saudara seringkali tidak bisa seperti itu kan? Saudara kalau di nomor dua kan, menurut pandangan saudara sendiri, saudara berkata, aduh memang aku tuh kayak gini, loh minder lagi. Terus datang lawan, bukannya malah dilawan, dalam positive thinking, tapi malah berkata, aduh larilah. Oh, Daud enggak. Coba lihat. Dan akhirnya, Daud bisa kenal siapa bapaknya di surga yang sesungguhnya. Amin. Dari kata-kata dia, pada waktu dia ketemu dengan Saul, dia berkata, Goliat kecil, aku sudah ngelawan. Dari mana? Beruang, dari singa, itu sudah menjadi lawanku. Dan aku sudah siap saat ini melawan siapapun. Karena aku tahu, Bapak di surga jauh lebih besar dari apapun. Ini loh Daud, saudara. Dan kita harus belajar. Sampai dia bisa mengarang, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dia kenal siapa Tuhannya. Mazmur-mazmurnya dia semua menyatakan bahwa dia sungguh punya kerinduan yang luar biasa untuk bertemu, berkumpul dengan Bapa di surga daripada berkumpul dengan keluarganya. Jelas. Itu Daud. Kenapa? Karena Yesus pun berkata seperti itu. Yesus berkata di dalam firman-Nya, dikatakan begini, kalau engkau mau melayani, tapi engkau masih berpikir, dan engkau masih terikat dengan keluargamu, engkau gak layak jadi muridku. Betul? Kenapa? Karena yang diperlukan adalah kerinduan yang luar biasa
untuk berkumpul dengan kekasih kita. Dan saya mau katakan, kenapa ayah saya bisa dapatkan seperti ini semua. Dan saya tahu cuma satu. Pada waktu kecil, dia ditolak dalam kelahirannya. Ya, dia ditolak, saudara. Sampai 3 tahun dia belum bisa bicara. Betul? Dia seorang yang cacat dulunya. Tetapi Tuhan menguasai hati dia. Dari mana? Dari umur 12 tahun. Dia mulai mencari Tuhan seperti apa. Dan akhirnya dia dapatkan kerinduan yang luar biasa itu dia dapatkan. Makanya kalau perkara setia tidak setia, saya kalah dengan dia. Betul saudara. Sampai Tuhan bilang sama dia, kamu tuh di hadapanku seperti anjing. Yang kecil itu. Dia berkata, memang benar aku anjing. Tapi Tuhan berkata, tapi kamu tahu anjing punya sifat apa? Setia, yaitu kamu. Iya Tuhan. Kemenangan dia, kesetiaan dia yang luar biasa saudara. Dan itu saya katakan. Saya tidak pernah mengecilkan dia. Tapi saya berkata, betul. Tuhan atur hidup dia. Dan Tuhan bidik dia. Dan dia bisa tangkap. Jadi punya kerinduan yang luar biasa. Bukan kita menjadi sesuatu yang minder lagi. Tetapi Tuhan angkat kita. Dan Tuhan sungguh-sungguh bersatu dengan dia. Dan itu yang satu kerinduan daripada Tuhan dengan kita. Amin. Betul. Dan ini yang kita harus punya. Kerinduan yang tidak pernah terpuaskan. Kecuali bertemu dengan dia. Ya. Yang ketiga. Kita bisa mempunyai satu kerinduan juga. Dengan cara apa? Kita imani dengan ucapkan setiap hari. Dengan kita ucapkan setiap hari. Telinga kita mendengar. Maka itu akan menjadi sesuatu iman di dalam hidup kita. Dan kita menjadi rindu untuk dengan dia. Bertemu dan bersatu dengan dia. Saya mau kasih tahu dan saya mau siarkan sesuatu kepada saudara. Saudara jangan punya pikiran bahwa bertemu dengan Tuhan itu tidak bisa real, nyata. Itu nyata, kemarin saya sudah saksikan. Bahwa salah satu tim kami bertemu dengan Tuhan, jalan-jalan dengan Tuhan, turun tangga berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itu masih muda, anak itu masih istilahnya umurnya masih 20-an. Bahkan tidak ada belum 20-an. Mungkin ada 20-an, ya 20-an, betul. Dia masih terlalu muda untuk perkara begitu. Tapi dia bisa jalan-jalan dengan Tuhan, ngomong 4 mata dengan Tuhan. Kenapa itu semua bisa terjadi? Kenapa kita yang saat ini umurnya mungkin di atas 4, kepala 4, kepala 5, kepala 6. Kenapa nggak ditemui sama Tuhan? Seperti itu. Mungkin satu jawaban saudara berkata, itu anugerah Pak. Amin, saya katakan. Tapi bukan hanya anugerah. Tapi yang kedua, kerinduan yang tidak terpuaskan. Kalau tidak ketemu, itu yang mempengaruhi. Dan saya berkata pada anak ini, saya berkata gini, kamu kok bisa ditemui seperti itu sih? Waduh luar biasa real. Kamu kok bisa sangat nyata ngomong dengan Tuhan 4 mata. Pertama kali dia ditemui sama Tuhan, dia cuma lihat tangannya Tuhan saja. Dia nggak bisa untuk memalingkan muka begitu, nggak bisa. Pada waktu dia berdoa, dia bahunya dipegang sama Tuhan, gitu. Dan pada waktu itu dia bilang, aku lemes, aku nggak bisa apa-apa, langsung jatuh tersungkur. Dan di situ Tuhan ngomong, tapi dia nggak bisa untuk noleh ke belakang, nggak bisa, saudara. Dan itu sudah pernah saya saksikan dulu, ya. Jadi pada waktu itu dia dijamah jam 10 sampai jam 5 pagi, dia nangis terus, nggak berhenti sampai teman sebelah kamarnya berkata, kamu lagi kesusahan apa, kok nangis? Dalam 7 jam itu nggak berhenti. Dan seperti orang yang sedang kesusahan seperti itu. Tapi dia berkata pada dia, kamu nggak tahu, saya ketemu dengan kekasih saya kemarin malam. Dan dia rasakan yang pertama kali, dia berkata, itu cuma beberapa menit rasanya tapi 7 jam loh saudara. Yang pertama kali dia zaman seperti itu. Terus yang kedua di rumah saya, di tempat doa saya itu berhadapan muka dengan muka. Dengan Tuhan, turun tangga, lihat bagaimana cara penjagaan Tuhan dalam mengatur rumah saya, terus naik lagi ke atas, ngobrol dengan Tuhan lagi, dan dia berkata, luar biasa. Ya, terus saya ngomong gini, kok kamu bisa sih ditemui seperti itu? Yang lain nih banyak loh yang mau, kok enggak ditemui seperti itu? Dia berkata begini, jujur,
banyak orang Tuhan bilang sama dia, ada keinginan, tapi kerinduannya tidak terbukti dengan apa yang dia lakukan. Bahkan pertemuan yang kedua, Tuhan bilang sama dia begini, kalau kamu mau ketemu dengan aku yang kedua kali, kamu harus bayar semalam-malaman tidak tidur untuk mempunyai satu pembuktian bahwa engkau merindukan aku. Yo. Dan pada waktu itu dia ngambil komitmen, aku mau Tuhan. Dan dia jalani. Padahal jam 7 pagi dia harus kuliah tuh saudara. Dia berkata begini, nggak ada masalah. Kalau aku bertemu dengan engkau, aku nggak tidur pun nggak apa-apa. Jam 7 aku akan kuliah, aku tidak bolos. Dan dia lakukan. Malam itu dia masuk dalam satu kamar itu, dia mulai nyembah dan nyanyi dan dia terus dur. Dan benar ditemui Tuhan, real muka dengan Tuhan. Yang kemarin juga saya sudah saksikan, ternyata dia dapat satu penyakit, ya, dan akhirnya dia sembuh secara total juga. Dan itu tidak sesuatu yang mustahil begitu saudara, tidak. Tapi kalau kerinduanmu cukup, engkau bisa saat ini. Ya, memang itu sesuatu yang dahsyat dan sesuatu yang indah. Pada waktu saya ditemui Tuhan juga, ayah saya 4 kali ditemui, kira-kira 4 kali lah dia masuk ke surga, dia temui gitu. Dan pada waktu saya ditemui Tuhan pun luar biasa saudara, luar biasa wis. Dia tidak usah ngomong apa-apa, dia cuma tersenyum, semua masalahmu beres. Betul. Jalan keluar itu ada di dia. Benar firman yang berkata, aku ada jalan kebenaran dan hidup, itu benar. Engkau lihat mukanya, dia ketawa tersenyum, jalan keluar itu ada untuk engkau. Tidak usah Tuhan ngomong, langsung kau tahu jalan keluarnya apa masalahmu. Betul? Dan kemarin juga Ibu Joshua kesaksian dengan saya, sudah punya list permintaannya apa. Tapi kadang-kadang kalau ketemu dengan hadiratnya saja, itu listnya itu hilang semua. Itu betul. Saya pun pernah membagikan di sini kan, ada beberapa tingkat ya. Kalau sampai di ruang Maha Kudus, itu semua keinginan bablas hilang semuanya. Kenapa? Karena ada satu Shekinah Glory, itu membuat semuanya lenyap. Dan saya alami berkali-kali. Saya masuk di situ, saya minta apapun, saya jadi lenyap saudara. Permintaan saya cuman satu, saya berkata, ku ingin tetap di sini Tuhan. Ya, betul. Untuk memandang wajahmu itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi saudara berani untuk dapatkan seperti itu, saudara pun harus berani untuk mengalami mujizat Tuhan dalam hidupmu. Amin. Betul? Dan mujizat itu, sebelum mujizat terjadi, harus ada apa dulu? Hah? Masalah. Betul enggak? Gak mungkin mujizat itu terjadi kalau gak ada masalah. Ya, kemarin saya saksikan tentang anak saya yang Casey. Tapi sekarang saya saksikan pada anak saya yang pertama. Saya ikut satu seminar, saya sebagai song leader di situ. Sesudah song leader, saya duduk. Pada waktu saya duduk, yang bawakan firman ini tentang kuasa darah Yesus. Pada waktu itu Tuhan udah ngomong gini, hati-hati, kamu terus berdoa, minta dibungkus oleh darah Yesus. Sebabnya ini tidak menjadi sesuatu kerutinan, tapi biasanya itu selalu biasanya terjadi sesuatu, saudara. Ya, kalau buka tentang kuasa darah Yesus gitu ya. Tetapi ini tidak menjadi sesuatu kayak harus seperti itu, tidak. Ya, biasanya. Karena apa? Tuhan pengen nyatakan mujizat kuasa darah Yesus itu seperti apa. Betul. Pada waktu dia khotbah seperti itu, anak saya mainan sendiri. Lah, tempat di mana seminar itu diadakan sedang direnovasi gereja itu. Jadi ada meja-meja. Jadi anak-anak itu tidak bisa main, dia bisa mainan di lantai, tapi suatu ketika ya anak saya itu tidak tahu dia bisa ada di atas meja. Di atas meja itu ada satu anak lagi yang masih kecil. Ya. Pada waktu anak saya sedang ya mainan sendiri di atas meja, mainan dengan orang-orang di situ, anak-anak di situ, dia lihat anak yang kecil itu mau jatuh dari meja. Ya, dia lihat anak kecil itu mau jatuh karena dia merasa dia yang lebih besar. Jadi dia pengen nolong anak yang mau jatuh itu. Nggak taunya anak kecil itu sengaja mau loncat sebenarnya.
Nah, karena dia mau nolong, dialah yang jatuh itu, saudara. Nah, pada waktu anak saya itu jatuh, saudara tahu, tangan ini langsung kena ke lantai dan nyengsol. Jadi, tulangnya keluar. Seketika itu keluar, saudara. Jadi, dia nangis. Saya pikir nangisnya itu nangis manja. Ya sudah. Tapi nangisnya itu nggak berhenti, saudara. Dia nggak berani nangis kencang, dia cuma gitu, nangisnya pelan-pelan. Sakit kan, saudara? Sakit sekali namanya. Keluar kok, saudara, engselnya. Dari engselnya tuh keluar, begitu. Terus ibu yang punya anak kecil itu nemuin istri saya. Bu, anaknya tuh jatuh dan tangannya terkilir kelihatannya, Bu. Jadi istri saya langsung lihat, dan dia lihat, bener nongol, saudara, itu tulangnya. Saya dipanggil, kami diajar oleh ayah saya. Pada waktu itu pas hari Jumatnya, itu seminar hari Senin, hari Selasa. Itu hari Jumatnya ayah saya membuka satu perikop firman tentang kegunaannya bahasa roh. Jadi pada waktu itu kami barusan tahu, oh ya, gunanya bahasa roh seperti apa, dan sebenarnya ada sesuatu yang luar biasa di dalam penggunaan bahasa roh itu. Jadi saya berkata pada istri saya, ya wis, kita bahasa roh saja. Tidak usah minta, tidak usah apa, kita bahasa roh. Tumpang tangan bahasa roh. Jadi kami bahasa roh, tumpang tangan. Dan Tuhan bilang sama istri saya begini, sudahlah, kamu cari obat gosok, kamu tumpang tangan bahasa roh. Saudara tahu, itu tangan jadi berubah, saudara. Ya, orang dewasa saja kalau ngalami itu bisa jerit-jerit loh, saudara. Ya, karena keluar. Jadi tangan tuh nggak bisa lurus, saudara. Sudah begini terus. Karena keluar, saudara. Itu. Saya panggil teman saya yang pernah mengalami seperti itu, jatuh dari motor, dan dia pada waktu lihat dia bilang, waduh, cepat panggil tukang urut. Ini ditarik lagi harus. Ini keluar ini. Kalau kamu diamkan, akan bengkak. Dan saya sudah mulai lihat, itu tangan jadi bengkak, gede, saudara. Karena keluar. Tapi pada waktu itu Tuhan berkata, tidak ada apa-apa. Yang namanya dalam arti tidak ada tukang urut, tidak ada dokter, kamu dengan bahasa roh, kamu pasti akan sembuh. Dan kamu lihat mujizat. Sekarang kalau saudara sebagai orang tua seperti itu, seperti yang saya alami, saudara lakukan apa? Saudara tahu orang di situ sudah mulai ribut, ada satu orang yang mengasihi kami, dia telepon tukang urut, saudara, untuk datang ke gereja itu loh, saudara. Tapi dia yang minta izin saya dulu, Pak, tak telepon ke ya? Saya bilang, tidak usah, sudah tidak usah. Tapi kami tidak punya apa-apa, dalam arti tidak punya pandangan di depan seperti apapun, saudara. Cuma satu, bahasa roh dan sembuh. Itu cuma iman kami. Jadi saya terus tumpang tangan di situ, saya bahasa roh, teman saya juga ikut di situ tumpang tangan bahasa roh. Jadi kami sekarang jadi waktu itu tidak dengar khotbahnya, saudara. Urusan dengan itu dan bahasa roh itu, sehatikan. Karena saya tahu firman Tuhan berkata, 2 orang 3 orang sehati, maka Tuhan akan lakukan sesuatu. Wah, bahasa roh terus, saudara. Kami olesi minyak sesuai dengan Petrus dikatakan bahwa olesi minyak bertobat, dan langsung saya bilang, Tuhan tolong. Dia nangis terus, saudara. Dan saya tahu itu suatu ujian bagi kami. Ya, selesai di situ, seminar selesai, belum ada satu perubahan. Tetap, dan kami pulang ke hotel, tapi kami cuma berkata, sembuh, kami percaya sembuh, saudara. Semua masuk kamar masing-masing di hotel. Saya bawa anak saya. Dan saudara tahu, bahwa malam itu kami nggak bisa tidur semuanya. Karena apa? Anak itu nggak bisa goyang sedikit saja. Sedikit goyang, nangis. Karena apa? Sakitnya luar biasa, saudara. Ya karena nongol si saudara ya keluar, ya saudara tahu lah itu seperti apa. Nah, pada waktu itu, istri saya tuh bisa tertidur sebentar. Dan dia ngomong, Tuhan ngomong sembuh kok. Sembuh pasti. Saya bilang, amin. Pada waktu itu saya gantian jaga, dia istirahat. Dan pada waktu itu, saya tidak kuat lagi, karena saya pada waktu itu habis dari Bandung, saudara. Mengendarai mobil dan segala sesuatu, saya bilang kepada istri saya, gantian ya, saya tak tidur sebentar, saya bilang. Dia jaga, dan jam 3 itu dia gambar, saudara. Jadi anak saya ngalami itu, dia untungnya tangan kiri, kalau tidak salah, tangan kiri itu, tangan kiri, betul. Jadi tangan kanan ini bisa gambar gitu, saudara. Dan pada waktu itu, Tuhan bilang, pada waktu saya tidur, Tuhan jelas ngomong di tidur saya. Tuhan ngomong gini, anakmu sembuh. Bangun lagi saya. Jadi pada waktu saya dengar itu langsung saya bangun. Saya ngomong sama istri saya, tenang mah, sembuh-sembuh. Tuhan sudah janji, sembuh. Dia total, tidak usah apapun. Ya sudah, itu benar. Pada waktu itu kami kasih obat gosok terus, dan kami doa Pak Salidah. Sampai anak ini karena terlalu capek juga, dia tertidur. Dan saya janji sama anak itu, saya berkata gini,
Nanti bangun dari tidur, kamu sudah sembuh kok. Dan dia bisa tidur karena percaya. Lah ini loh, anak kecil saudara. Yang kemarin saya buka ya, anak kecil tuh nangkep dan iman jadi. Kalau orang dewasa sembuh, mana? Loh langsung ngomongin gitu. Anak kecil enggak, saya janjikan pada anak saya. Lah, nanti kamu tidur saja. Besok kamu bangun, sudah sembuh kok. Papa janji, karena Tuhan Yesus sudah janji untuk hal itu. Dia tidur saudara. Tapi tidurnya tuh karena ya tidur, tapi ya karena dagingnya sakit. Jadi dia bilang gitu saudara. Karena kalau gerak sedikit. Pada waktu bangkit pagi harinya, sudah tahu mujizat sudah terjadi yang pertama. Tangan itu sudah kembali normal, nggak nongol lagi. Tapi masih sakit saudara. Pada waktu kami makan, meeting makan gitu, saya memang bawa tim saya yang kemarin saya saksikan, dokter itu memang saya bawa di dalam pelayanan itu. Karena dia mau mendengarkan firman Tuhan. Pada waktu dia periksa, dia bilang gini, malam ini kita pulang ke Bandung. Selesai seminar, kita harus pulang ke Bandung. Kenapa? Besok pagi kita ronsen. Karena saya lihat ada sesuatu yang tidak benar dalam pembentukan tulangnya. Kita ronsen. Pada waktu itu saya mau bilang enggak, tapi Tuhan ngomong gini, pergi. Karena aku mau lihatkan pada dokter bahwa aku dokter di atas segala dokter. Amin. Saya bilang, amin. Ya udah, malam ini kita pulang ya. Pulang, saudara. Tapi saya mulai lihat sesuatu yang luar biasa. Itu sudah berubah. Ini sudah tidak nyengsol, saudara. Memang belum bisa digerakkan secara begini, saudara ya. Tapi sudah bisa lurus, pelan-pelan, sedikit. Tapi nggak bisa nekuk, saudara. Masih belum bisa nekuk. Saya bilang kepada Lala, lihat kan, sudah ada suatu kesembuhan. Dia berkata, benar Pak, Tuhan tuh kok sembuhkan Lala ya. Tuhan hebat. Dan hari itu kami biasa. Dan besok paginya saya cerita langsung. Kami ketemu di Boromius, rumah sakit Boromius. Dan dia diperiksa kembali sama dokter di situ. Dokternya meriksa dan dia berkata, sudah ronsen saja. Karena ini kelihatannya kok nyengsolnya dan kembalinya belum benar. Saya dapat surat dokter, dapat semuanya, masuk ke ruang ronsen. Beberapa menit sebelum masuk ruang dokter ronsen, untuk di ronsen, anak saya ngomong gini, Papa sudah sembuh. Loh, saudara luar biasa loh. Saya sampai ngelihatnya gini, luar biasa. Lupa sembuh loh Pak, bisa kemana-mana Pak. Loh, ini anak kecil saudara. Ya. Sampai dia bilang gini, Pak, enggak usah ronsen Pak, sudah sembuh kok. Enggak usah difoto-foto Pak. Saya bilang, loh itu membuktikan bahwa Yesusmu hidup. Dan kami masuk di ronsen. Pada waktu itu kami tunggu hasil ronsennya. Dokter ronsennya bingung, saudara. Pada waktu itu keluar, dia ngomong gini, Pak, gak ada apa-apa kok Pak. Gak ada kelainan apa-apa, semuanya normal. Loh saudara, kami pergi lagi ke dokter yang pertama kali meriksa. Dokter tuh lihat tulangnya. Duh, ini mah gak ada apa-apa. Semua normal. Gak ada bukti bahwa kelihatan dulunya nyengsol terus balik, nggak ada Pak. Ini semuanya normal. Tuhan kita hebat. Amin. Nah, itu saudara, itu yang namanya membuat saudara nanti makin rindu dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman seperti itu. Dan ini satu saksi saudara. Itu ada fotonya di rumah. Karena itu semuanya disaksikan. Kemarin kalau saya saksikan tentang anak saya yang kecil, hari ini saya saksikan dalam perkara anak saya yang besar. Itu terjadi berurutan sebenarnya saudara. Ya, dan saya mau kasih tahu, makanya kalau kau ngalami dan diajak Tuhan untuk ngalami seperti itu, pertama memang rasanya tidak ada jalan keluar. Makin tidak ada jalan keluar, makin Tuhan akan buktikan mujizatnya seperti apa. Dan itu semua akan mempengaruhi kerinduanmu dengan Tuhan seperti apa. Ya, jangan takut. Tuhan tetap menjaga kita. Amin. Kita istirahat ya. Nanti kita akan lanjutkan. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatunya. Kami mengucap syukur karena Kau sungguh Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan saat ini kami akan istirahat. Biarlah nama-Mu tetap dipermuliakan. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.